Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Kuraih ponselku, ku cari nomor Harum di daftar kontak. Segera ku tekan tanpa ragu. Kak, kakak di mana? Tolong Mas Gilang, kak. Dia sekarat. Aku gak ngerti gimana ini. Teriak perempuan itu begitu teleponku tersambung. Dengar pelakor. Dengar baik-baik. Laki-laki itu adalah calon suamimu. Kau urus sendiri. Aku tidak peduli. Oh, iya. Kau menanyakan aku di mana sekarang. Aku mau ke panti. Menemui selingkuhanku seperti yang kalian tuduhkan padaku waktu itu. Mas Fajar akan tiba besok pagi. Kau temui dia. Kau ceritakan semua padanya. Katakan kalau aku tidak mau mengurus keluarganya. Karena aku bukan bagian keluarga mereka lagi. Paham? Kak, Mel. Aku bukan kakakmu. Segera aku putuskan sambungan telepon. Jeti, kamu tetap kekeh gak mau ke rumah sakit. Malah melirikku sekilas. Ya, sahutku tegas. Hemah, terserah deh. Kalau kau jeti aku, apa yang akan kau lakukan? Resapi dulu. Bayangin kau di posisi aku. Kalau aku jeti kamu, aku gak bakal sempat nikah sama Mas Gilang. Itu bedanya aku dengan kamu. Ketusnya mulai menyindir. Oke, aku yang salah. Sergahku pasrah. Ya, dari awal memang kamu yang salah. Terlalu cepat menilai sesuatu yang belum tentu benar. Kalau ku bilang kau itu terlalu naif, tahu nggak? Kau mengira semua orang itu seperti kau cara berpikirnya. Aku naif. Ya, kau naif. Kau nggak tahu kalau hati orang itu bercabang-cabang. Kau pikir kalau orang mengatakan apa pasti di hatinya juga, padahal belum tentu. Kenapa mesti begitu? Itu namanya nggak jujur. Itulah kelemahanmu. Kau pikir kalau orang bersikap baik padamu, pasti hatinya juga baik. Padahal dia sengaja berbuat baik padamu karena ada maunya. Setelah keinginannya tercapai, kau ditusuk dari belakang. Ya, sekarang aku sudah menyadarinya. Sayang semua telah terlambat. Kau sudah sadar? Ya, benar apa yang kau katakan. Saat Mas Gilang datang padaku, berjuang begitu gigih untuk mendapatkanku. Kukira dia sangat baik. Aku menerimanya dengan segenap jiwaku. Melihat Mas Reno yang berubah jahat, aku langsung memvonis dia jahat, tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Padahal Mas Gilang yang telah menciptakan kesalahpahaman antara kami. Harusnya itu bisa dihindari. Andai itu terjadi, maka aku tidak akan pernah menjadi istri Mas Gilang. Betul sekali. Begitu juga dengan Harum. Kau hanya melihat sikap baik dia dan ibunya terhadapmu. Tanpa kau curiga apa maksud mereka yang sebetulnya. Andai kau tidak terlalu naif, maka Harum tidak akan pernah menjadi duri dalam rumah tanggamu. Terang malah panjang lebar. Semua sudah terlanjur. Malah, aku harus menerimanya. Tapi, mulai sekarang aku tidak akan terperangkap lagi. Terperangkap di dalam lubang yang kuciptakan sendiri. Bagus. Jadikan itu semua pengalaman berharga bagimu. Hem, sahutku pasti. Aku nunggu di sini. Kau masuklah. Janji jangan lama. Kata Mala saat mobil sudah memasuki halaman parkir panti rehabilitasi, tempat Mas Reno dirawat. Kamu gak mau ketemu Mas Reno? Tidak usah. Kalau ada aku, nanti kamu malu saat mau bersandar. Candanya menggodaku. Gak apa-apa. Kau pikir aku malu? Enggak ya. Aku takut malah kau cemburu. Secara hingga detik ini tetap gak punya pacar. Balasku balik menggoda. Hahaha. Malah tertawa lepas. Ketawa. Harusnya kamu itu malu. Lihat Rani itu, makin hari makin lengket aja mereka. Sudahlah, seorangku susah dicari. Cuma ada satu di dunia ini. Rupanya udah punya orang. Sahutnya masih tertawa. Hanya ada satu. Udah punya orang? Tanyaku mengulangi dan menekankan kata-katanya. Iya, udahlah. Gak usah dibahas. Enggak penting juga. Sergahnya sambil turun dari mobil. Maksudmu udah punya orang itu? Apa? Ya, lah. Tanyaku ikut keluar. Aku nunggu di situ. Ya. Sambil ngobrol bareng Pak Satpam. Serunya sambil berlari kecil menuju pos Satpam. Malah, jelasin dulu.
Teriakku mengejarnya. Udahlah. Sana kamu temui dia. Ingat, jangan lama-lama. Katanya balas teriak. Aku tercenung sesaat. Apa maksud kata-katanya tadi? Mungkinkah dia telah patah hati? Patah hati sama siapa? Aku mengenalnya sudah lama. Sekalipun aku tidak pernah tahu kalau dia punya pacar. Jatuh hati pada seseorang juga sama sekali belum pernah kusaksikan. Tapi, kenapa dia bilang seperti tadi? Siapa maksudnya cowok yang ditasirnya tapi sudah milik orang lain? Apakah dia mencintai suami orang? Siapa? Mas Gilang? Gak mungkin lah. Aku tahu dia jijik banget sama Mas Gilang. Lagian gak mungkin dia bersikap seperti pagar makan tanaman. Lalu siapa? Apakah Mas Andi? Ya, bisa Jeti. Dong. Dia suka sama cowok ganteng dan baik budi itu. Tapi, karena udah keduluan Rani, dia milih mundur dan menekan perasaan sendiri. Tapi, nggak mungkin juga kali. Ya, kuperhatikan sikap Mala ke Mas Andi biasa aja. Nggak ada terlihat salah tingkah atau tersipu malu-malu gitu kalau bertemu. Sikapnya biasa aja. Lalu siapa? Dong. Hei, kok masih di sini? Melamun lagi. Tepukan halus di bahu menyadarkanku. Malah, kaget aku. Sergahku. Cepat, dong. Aku masih banyak tugas kuliah. Nih, mau balik? Ketusnya. Ya, oke. Jadi kau nggak ikut? Enggak kangen sama Mas Reno? Kangen? Ya enggak lah. Ngapain kangen? Kamu itu yang kangen. Hayo ngaku. Kenapa aku melihat wajah malah merona? Ya. Atau apakah aku yang salah lihat? Hah, sudahlah. Kenapa aku malah jadi mikirin gadis itu? Gegas aku melangkah ke meja piket di teras gedung utama panti itu. Setelah melapor, aku ditemani petugas panti berjalan ke halaman belakang. Pak Reno sudah banyak kemajuan. Mbak, bisa dikatakan gak pernah sakau lagi, kata petugas itu saat kami berjalan beriringan. Oh, iya. Syukurlah, sahutku girang. Dia juga sekarang udah rajin ibadah. Salat fardunya gak ada yang tinggal. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Semoga dia bisa secepatnya keluar dari sini. Ya, Pak. Semoga. Itu dia. Silahkan temui langsung. Ya. Saya kembali ke depan. Baik, terima kasih, Pak. Aku melanjutkan langkah menuju pohon akasia, di mana Mas Reno tengah duduk bersender di bawahnya. Sebuah buku tergenggam di tangannya. Semoga kali ini dia memang benar-benar sedang membaca buku, bukan memandangi fotoku seperti waktu itu. Mel, kau datang. Sambutnya saat mendengar suara langkahku. Gimana sidangnya? Lancar, kan? Tinggal nunggu keputusan, bukan? Lanjutnya. Kok Mas Reno tahu? Aku nelpon papa. Sahutnya sambil mengembangkan senyum manis di bibirnya. Oh, pantes. Selamat. Ya. Selamat apa? Ini. Selamat jati janda. Tanyaku tersenyum sembari menekan rasa dag-dig-dag yang menyerang dada. Makin hari, makin tak sanggup aku menatap tatapan elang Mas Reno. Mata tajam, tapi mulut tersenyum. Duh, sumpah aku tidak bisa mengontrol perasaan ini. Loh, kok jati janda diucapkan selamat? Enggak lah. Selamat karena sidangnya sudah berjalan lancar. Oh, iya. Makasih. Aku menghenyakan tubuh di sampingnya. Mas Reno bergeser sedikit, memberi aku tempat. Mas, tahu nggak kalau Mas Andi pacaran dengan teman aku Rani? Tanyaku kemudian. Taulah, Rani sering ke rumah akhir-akhir ini. Kalau Malah, Mas tahu nggak tentang dia? Malah, emangnya dia bilang apa? Loh, kok bilang apa? Aku nanya, Mas tahu nggak tentang dia? Enggak tahu. Kenapa Mas Reno terlihat ragu? Sepertinya dia sengaja menyembunyikan sesuatu info tentang Malah. Jangan-jangan dia tahu lagi kalau Malah naksir seseorang yang telah beristri atau punya pacar. Ada apa sih sebenarnya? Mas, sepertinya ada rahasia yang kalian sembunyikan dariku. Ada yang aku nggak tahu. Nih, cerita dong. Penasaran? Nih, enggak ada.
Malah teman kamu. Masa nanyanya ke aku? Ya udah. Ketusku kecewa. Mel, udah jenguknya. Sekarang kamu balik. Ya. Makasih udah jenguk aku. Loh kok ngusir? Tanyaku kaget. Aku gak ngusir. Terus terang dari tadi aku sudah nungguin kamu. Kirain gak bakal datang. Makasih. Ternyata kamu tetap memenuhi janji untuk datang setiap hari. Terus kenapa nyuruh buru-buru pulang? Kamu mau dengarkan aku, kan? Wajah Mas Reno berubah serius. Mau, kenapa? Emang, aku lihat di media sosial. Gilang kena tusuk. Kaptionnya kau tahu apa? Apa? Mertua sekarat. Suami kritis. Istri selingkuh lagi. Apa? Teriakku kaget. Ada lagi yang lebih sadis. Kau mau dengar? Suami kena tusuk. Istri minta ditusuk oleh selingkuhannya. Astagfirullah. Itulah kejamnya dunia maya. Kenapa begitu? Karena mereka hanya melihat, langsung jemari berbicara. Mereka tak tahu apa masalah yang sebenarnya. Yang jelas surat pisah belum ada di tangan kamu. Selama surat pisah itu belum keluar, kau akan tetap menjadi istri Gilang. Menantu di keluarga mereka. Jeti, kumohon. Jangan dulu datang kemari. Aku sudah sehat. Mel, gak usah bertemu aku lagi sampai surat pisahmu keluar. Mas, sekarang kau sedang disorot oleh masyarakat. Penusukan itu menjadi berita viral. Mata semua orang sekarang tertuju padamu. Jeti, saranku, pergilah ke rumah sakit. Tunjukkan bahwa kau perempuan yang baik di mata masyarakat. Jangan sampai sikapmu seperti saat ini menjadi pertimbangan bagi pengadilan untuk membatalkan gugatanmu. Aku harus mengurus keluarga durjana itu lagi, Mas. Ya, sebentar lagi. Demi kelancaran gugatanmu. Demi hak asuh putrimu. Baiklah, aku mengalah. Tapi, ini bukan karena Mas Gilang. Tapi, karena aku. Selama Reno cepat, aku tercekat. Kutatap lekat wajah tampan penuh harisma. Mata elangnya menukik tajam sampai ke ulu hati. Demi hak asuh Cika. Ucapku menyembunyikan debaran di dada yang membuat wajahku terasa kian hangat. Ya, demi kami berdua. Kalau aku boleh ikut. Kalau masih ada tempat di sana. Di mana? Sergahku pura-pura tak paham. Di mana? Ya. Andai di sini tidak ada orang lain, sudah kutunjukkan di mana. Sergahnya tersenyum. Orang lain. Tanyaku menatap sekeliling. Ya, kau tahu. Saat ini kau seperti selebritis terkenal. Daun-daun akasia ini pun bisa berubah menjadi kamera. Oh, begitukah? Ya, karena statusmu yang masih digantung. Udah, ya. Pergilah. Mengalahlah sebentar lagi. Baik, aku pasti bisa dengan kekuatan darimu. Dariku. Memang, masih boleh. Tanpa ragu aku mengangguk. Mas Reno terlihat semeringah. Dengan langkah pasti dan penuh keyakinan aku kembali ke tempat parkir. Di mana Mala sudah menunggu. Udah kangennya? Tanya Mala menggoda saat aku masuk ke dalam mobil. Udah. Sahutku tanpa malu-malu. Kemana sekarang? Ke rumah sakit. What? Serius? Ya, serius. Wow. Pasti kau telah disuntik oleh Mas Reno. Disuntik? Maksudmu? Iya, disuntik pakai cinta. Kamu. Kirain kau berpikir ngeres. Ih, kamu yang pikirannya ngeres. Kali. Malah. Apa? Serius? Setelah kamu ketemu Mas Reno, kau berubah banget. Wajahmu segar, semangat dan bergairah. Enggak salah kalau aku milih mundur. Apa? Teriakku kaget. Aps. Apa? Emang aku bilang apa? Malah terlihat gugup. Matanya lurus ke depan. Seolah tak berani bersitatap denganku. Kau milih mundur. Maksudnya apa? Kejarku penasaran. Oh, tadi. Ketika mengeluarkan mobil ini dari parkiran. Aku milih mundur. Sahutnya masih dengan wajah sedikit pucat dan suara agak serak. Aku terpelongo. Kehabisan cara untuk mencari fakta. Mas Andi, Lani dan Harum terlihat duduk di bangku panjang yang disediakan di lorong.
Tepat di depan UGD, aku melangkah ragu-ragu. Kesal dan benci mengaduk pikiran. Kenapa aku mesti membawa diri ke rumah sakit ini? Untuk Mas Gilang? Duh, saat dia kritis seperti saat ini pun masih saja aku yang dibebaninya. Kenapa bukan sang gundik itu? Coba, aku sering mendengar cerita orang, bahkan sering juga menyaksikan sendiri, bahwa istri tua harus selalu mengalah. Saat sang suami sedang jaya-jayanya, dia berpaling ke wanita lain. Tapi, di saat sudah bangkrut dan lagi hancur-hancurnya, kembali ke istri tua. Haruskah hal itu terjadi juga padaku? Tidak, aku bukan istri tuanya. Aku hanya mantan. Aku bukan siap-siapanya lagi. Lalu, kenapa aku harus ada di sini? Mas Reno, benar nggak sih yang kau sarankan ini? Kau malah melarangku menemuimu bila surat pisahku belum keluar. Kau bilang aku harus bersikap baik agar tidak menghalangi gugatanku? Kak, syukurlah kakak mau datang juga. Aku tersentak. Harum tiba-tiba bangkit saat melihatku di ujung lorong, lalu berlari mengejarku. Mas Andi dan Rani juga bangkit. Hei, gak usah so akrab. Jijik, tahu. Hatiku mundur beberapa langkah menghindari pelukannya. Perempuan itu melongo. Gila nggak tuh? Pelakor mau peluk-peluk? Ih, najis. Di mana otaknya coba? Dia pikir hatiku sudah dingin begitu? Karena Mas Gilang hampir mati. Ih, dasar nggak ada otak. Kak, Mas Gilang, dia kritis. Tolong usahakan dia sembuh, Kak. Bilang sama dokternya. Kak, aku tidak merespon. Ku dekati Mas Andi dan Rani. Maaf, Mel. Aku terpaksa menandatangani surat pernyataan tadi di bagian administrasi dan dari polisi. Nggak ada keluarganya, jadi aku yang bertanggung jawab. Ucap Mas Andi menyambutku. Kenapa nggak dia aja? Kulirik Harum dengan ekor mata. Sudahlah, sabar. Sahut Rani mengelus punggungku. Oh, iya, malam mana? Dia kuantar pulang. Katanya ada tugas kuliah yang penting banget. Oh, dokter sedang berusaha menolong Gilang. Semoga nyawanya selamat. Oh, iya. Itu rombongan teman-temannya. Tadi mereka pergi sebentar. Ngelihat kau datang, sepertinya mereka balik lagi. Kata Mas Andi menunjuk serombongan preman yang datang mendekat. Teman-temannya? Seruku kaget. Ya, geng. Sahut Mas Andi mencibir. Mas Gilang punya geng? Tanyaku tak percaya. Buktinya? Mas Andi tersenyum kecut. Iya, Kak. Mereka teman-teman Mas Gilang. Selah Harum. Sejak kapan Mas Gilang bergaul dengan orang-orang seperti itu? Baru sih, Kak. Kata Mas Gilang, mereka enak diajak gaul, buang stres. Sejak kakak minta pisah, Mas Gilang buang suntuk masuk geng mereka. Astaga,